Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musyawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Muzilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafiz, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid. Yang kami hormati Bapak-Bapak warga Komplek Balestari dan sekitarnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara tempat yang mulia ini. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat mulia ini. Jangan lupa selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dalam acara kita, yaitu pemilihan Ketua Masjid Khairul Yakin. Sebelumnya kami sampaikan susunan acara kita pada malam ini, yaitu 1. Pembukaan, kedua pengarahan Ketua RW 12, 3. Laporan Ketua Surau Khairul Yakin, 4. Pembubaran pengurus surau, 5. Proses pemilihan, 6. Sambutan ketua terpilih, serah terima dokumen dari ketua surau ke ketua masjid, 8. Pembacaan doa, 9. Penutup, 10. Foto bersama. Selanjutnya, untuk itu kami selaku panitia mempersilahkan sambutan dari Bapak Ketua RW 12. Untuk Ketua RW 12 kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak dan Bapak-bapak sekalian, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita semua bisa hadir di Masjid Khairul Yakin dalam rangka proses pemilihan ketua Masjid Khairul Yakin. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dan acara yang kita laksanakan ini mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan dan sampaikan kata junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita semua selaku umatnya selalu istiqamah dapat menjalankan ajaran yang dibawa oleh beliau, dan insya Allah nanti kita akan bersama-sama nantinya dengan baginda Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus RW Khairul Yakin, pengurus RW Khairul Yakin, pengurus komplek Balestari. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT, RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Surau Khairul Yakin, Bapak
Syarif Anis Al-Adri, yang juga saya hormati bapak-bapak semuanya, warga Komplek Sari dan sekitarnya yang hadir pada malam hari ini. Seperti tadi disampaikan bahwa kegiatan kita pada malam hari ini adalah kegiatan untuk pemilihan ketua masjid. Nah, perlu kami sampaikan, namun sebelum ke sana, selaku pengurus atau ketua RW, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah pada malam ini akan berakhirlah tugas saya sebagai ketua surau. Apa yang telah saya perbuat, kalau ada kesalahan ataupun ada kekeliruan, saya mohon maaf. Saya secara pribadi, atas nama pribadi dan pengurus surau Al-Lagi, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Lain daripada itu, untuk kas yang ada sekarang ini lebih kurang ada 1.910.000. Kenapa tidak ada penambahan? Karena kita beberapa tahun ini tidak mengambil daripada infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh warga, karena dananya semua kita alihkan untuk pembangunan, kita serahkan kepada kepanitiaan pembangunan Surau Khairul Yakin. Paling kita ada pengeluaran untuk khatib Idul Adha. Kalau itu khatib Idul Fitri dia tersendiri. Ini jadi saldo yang ada sekarang 1.910.000. Nanti dipelajari saja, kalau ada hal-hal yang memang perlu dipertanyakan kemana ini, silakan saya dan pengurus secara pribadi siap bertanggung jawab dengan keadaan buku ini, buku kas. Dan untuk arsip yang ada, ini hanya adalah surat keputusan perubahan dari surau ke masjid dan surat sertifikat perubahan kiblat yang dulu gimana kiblat kita di sana, sekarang sudah betul. Ini ada dari Departemen Agama. Surau sebagai panitia pembangunan, ketua panitia pembangunan. Di ketua panitia pembangunan jadi melekat itu dengan ketua surau. Nah, oleh karena itu juga saya menyampaikan informasi dan perkembangan atau posisi terakhir yang saya laksanakan selaku ketua panitia pembangunan Surau Khairul Yakin, yang sampai saat ini inilah yang sudah ada detail anggaran dan pembukuannya. Insya Allah di bendahara Pak Usman itu ada semua di sana. Terima kasih teman-teman pada Pak RW dan panitia. Jadi sebelum kita membahas pemilihan ketua daripada masjid, ya, jadi kayaknya yang mencalon ini takut semua kayaknya, karena saya lihat di sini kriterianya itu berat kayaknya. Saya pun agak takut juga misalnya mau jadi pemimpin, karena sini saya bacakan tadi yaitu mempunyai akhlak dan moral yang baik untuk dijadikan contoh. Nah, ini saya rasa mana ada akhlak yang baik, saya sendiri pun tak ada akhlak. Jadi tadi Pak Musa bilang tadi itu masalah kita berpatokan dengan daripada saat untuk menjadi pimpinan dari berpacu pada budi agama. Jadi dari kemenak dari agama yaitu SK-nya BIMIS nomor ODJ 802 tahun 2014 itu syaratnya ada 4 di situ saja, yaitu leadership, kepemimpinan, pemahaman tugas dan permasalahan tugas dalam jabatan ketua, memiliki perencanaan yang efisien dan efektif, yang keempat bertempat tinggal di sekitar masjid. Nah, itu udah cukup lah Departemen Agama berbaca. Jadi tidak ada bahasa kita harus punya akhlak, punya apa. Jadi tadi Pak Bayono, kami kalau calonkan dia ya, jadi takut Pak Bayono.
sebenarnya kalau Pak Bayanu jadi pemimpin nanti bentuk lah seksi agama siapa, jadi tak ada patokan misalnya oh ini harus beragama atau gimana kan. Gimana presiden itu ya, ada bentuk menteri agama, menteri keuangan ya. Nah, itu masuk paham tuh ya. Ini kita musyawarah dulu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah betul dah. Panitia mengesahkan dah. Saran. Dah tua. Masuk dah. Assalamualaikum. Untuk tunggu dulu Pak. Makasih atas usulan Pak Anies. Untuk itu kami selaku panitia juga mau bertanya kepada warga yang ada Pak. Apa dipakai dalam aklamasi? Apakah jalan pemilihan proses ini kita secara tertutup? Jadi saya mau tanyakan satu-satu apakah mau cara musyawarah aklamasi ya Pak ya? Dari ujung Pak Romi, Pak Adi. Untuk Pak Harun siap aklamasi musyawarah kita. Pak Usman, Pak Budi. Mungkin gini Pak, kita ini kan udah ditentukan sebelumnya udah diinformasikan ke seluruh RW RT masing-masing, dan itu sudah ditunjuk masing-masing RT orangnya ada berapa orang. Nah sampai pada saat ini orangnya tidak hadir, berarti itu pemilihannya itu tidak signifikan atau tidak sesuai hati. Itu momentum juga ataupun takut. Jadi begini, karena kita udah yakin tidak ada lagi yang akan maju, kita udah menentukan siapa yang akan maju sini, kan tidak ada nih. Ya kita Pak Musa kita anggap sebagai kandidat tunggal satu-satunya. Ya, untuk apa kita pilih-pilih lagi? Kan? Tetap kita tetapkan pada malam ini bahwa Pak Musa itu ketua pengurus Masjid Khairul Yakin untuk seterusnya. Itu kan kita tidak ada solusi lagi nih, kan tidak ada solusi lagi, alasannya pun tidak ada gitu. Mau nunjuk si A si B kita udah pakai surat ditentukan berapa orang, terus kita mau ulang lagi berarti kita mundur atau menyambung. Dan kita udah bersedia, orang yang punya alat kita bagus ya bagus, tapi kalau kita dalamnya kita itu tidak bagus, oh pasti kita tidak bagus. Kita yakinkan diri kita bahwa itu aturan yang sudah dibuat, karena tujuannya saya pun buka-buka di brosur itu memang aturannya seperti itu. Kita punya akhlak menuju orang itu, jangan sembarangan menuju orang gitu. Jadi mungkin itu aturan yang harus. Nah, untuk pemilihan itu tetap kita ngacu kepada pemilihan pusat. Ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada tinggal Pak Musa, Pak Musa, saya kira mungkin ya kita serahkan seluruhnya kepada beliau, kita percaya kepada beliau untuk itu. Untuk selanjutnya susunan kepengurusannya nanti selanjutnya terserah beliau akan memilih siapa, karena kan berkaitan dengan siapa yang biasa diajak bersama. Nanti beliau tinggal membuat kriteria tersendiri siapa saja yang akan membantu kepengurusan ini, itu silakan kepada beliau. Nah saya kira mungkin pada malam hari ini kami semuanya di saudara ini bagaimana? Itu insya Allah sepakat dan setuju kalau beliau bisa untuk melanjutkan kepengurusan. Ini terus yang terpenting lagi Pak Amin, mungkin ada pembatasan berapa masaknya. Nah meskipun nanti diperbaharui untuk dikukuhkan kembali, tapi ada pembatasan secara organisasi terpenuhilah suatu mekanisme mekanisme manajemen ini tadi. Nah, itu misalkan apakah 3 tahun, 4 tahun itu ada, nanti setelah itu baru ada proses pengangkatan kembali kepada beliau yang memilih. Kalau memang misalkan ingin diangkat dikukuhkan kembali, itu saya kira mungkin berapa. Cuman tadi yang calon-calon
hadir. Bukan dalam arti kata dia tidak bersedia dalam arti kata karena keterbatasan, karena ekonominya yang tidak hadir. Apakah kita tidak punya kerja, apakah bisa kita calonkan dia untuk kita pilih? Soalnya dia tidak hadir karena ada halangan, bukan dalam arti hadir dia tidak mau datang. Maksud saya begitu ya. Tapi kalau sudah terpilih dia tidak ada calon lagi, saya sih senang hati. Sudah berubah kepemimpinan dari surau dari surau ke masjid. Karena saya dari bagian dari pengurus surau Bayu Lakit bahwa pimpinan Pak Anies pada waktu itu berterima kasih kepada ketua terpilih seperti Bapak Haji Musa yang terpilih karena tidak ada kandidat lagi selain dia. Jadi cuma itu aja saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu untuk saya pribadi karena kandidat banyak mundur dan tidak hadir semuanya. Ya, bahasa balik kepada ketua RW kita lagi pula dia sangat aktif dari segi pembangunan, dari segi kerja bakti selalu hadir. Dan cuma itu yang saya ingin dipanggil Pak Ketuanya Pak Musa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, yang artinya hai orang-orang iman. Yang di sini dikatakan orang beriman yang hatinya bersihlah yang memakmurkan masjid Allah. Dalam hal ini pada malam ini merupakan malam sejarah bagi komplek kita, bagi masjid kita. Telah terpilih kan ketua masjid untuk Masjid Khairul Hakim. Adapun saya tadinya calon, namun saya tadi itu udah agak minta izin. Jadi saya bilang kepada Pak RT dan panitia bahwasanya pada malam hari ini mungkin saya terlambat, tapi saya tidak ulah misalnya rapat ini berjalan harus saya hadir atau tidak. Apapun keputusannya, sedang saya sesuaikan komitmen yang telah dibuat. Dan alhamdulillah tadi itu sudah terpilih secara ramai bahwa Pak Musa kita tunjuk sebagai ketua. Oh, saya bersyukur sekali karena masjid baru, wajah baru, begitu. Dan Pak Musa pun kalau pendapat saya, menurut saya potensi yang besar untuk memimpin daripada kita di masjid ini, karena dari segi pembangunan, kemaslahatan umat, perekonomian agama masjid, kemudian pembangunan ibadah, mental spiritualnya Pak Musa ini bagi saya, menurut saya di diri Pak Musa itu ada semua itu, dan saya bangga. Dan sekali lagi saya katakan, saya walaupun terlambat, saya menerima keputusan apa yang sudah diputuskan oleh bapak-bapak sekalian. Tak usah kita adakan ulang itu dosa, kan? Kemudian hanya saya nanti pun minta ada kepada Pak Musa, segeralah kita membentuk kepada struktur kepengurusan, karena ini sudah mau Idul Adha. Itu perlu kita pada penceramah itu Pak Musa. Saking kebanyakan maka saya cepat mengajukan kepada Pak Musa. Saya rasa itu saja tanggapan saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak sekalian, ini iya, kan ini amanah yang cukup berat bagi saya. Tapi demi untuk kebaikan dan kemaslahatan umat,
dan saya tidak ingin di hadapan Allah nanti kita bersaksi gitu, kita mengabaikan Allah. Dan pada malam hari ini, dari awal proses saya memang berusaha untuk tidak terlibat dalam kepemilihan ini, karena ada beban yang saya pikul. Pertama, saya kemarin selaku ketua panitia, mungkin banyak hal, banyak kurang yang saya rasakan. Kemudian yang kedua, saya selaku RW, ya, selaku RW yang juga bertanggung jawab di dalam komplek ini, saya menghindarkan jangan sampai ada kesan di warga, di masyarakat semuanya saya tahu. Nah, bahasa kita kan tak ada adik ke orang lain, kira-kira seperti itu. Nah, maka saya minta ke RT saya panggil, tolong masing-masing RT menjaring dan minta warga-warga yang kita pandang menurut RT-nya mampu untuk mengemban amanah ini sebagai orang yang dituakan. Nah, masalah kerja saya katakan, saya tetap saja kalau mau dipakai di panitia pembangunan atau di dalam kepengurusan maupun di seksi mana, tidak ada permasalahan apa-apa. Nah, ini amanah dan tanggung jawab yang besar. Tapi malam ini lain skenario saya, keinginan saya, tapi lain kehendak dari Bapak sekalian, dan tentu semuanya kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini memang awal, maka saya katakan mengemban amanah ini pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Yang sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan, terus kita biarkan atau kita lepaskan, ini berat bagi saya untuk bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apalagi informasi Pak Karyono menyampaikan jangan masukkan Pak saya itu dan nama saya keluar. Udah mulai dengan lagi informasi Pak Bakar juga menyatakan jangan teruskan ini begitu. Nah, malam ini yang kita harap bapak-bapak yang sudah menyatakan kesediaan, dan tentu saya pikir RT juga sudah menanyakan meminta izin, juga menyatakan hal yang seperti itu. Nah, maka ini memang menjadi beban yang yang berat gitu ya untuk kita semua. Tapi sekali lagi bapak-bapak sekalian, karena ini amanah dan saya harus bertanggung jawab di dalam lingkungan komplek ini. Nah, maka ini untuk sementara saya pegang untuk memenuhi amanah atau struktur legalitas formal ya yang akan kita sampaikan ke Kementerian Agama Kota Pontianak. Nah, tapi di samping itu tentu saya juga berusaha bagaimana ketua RW ini ada yang menggantikan. Ya, karena mungkin dua-duanya nanti saya tangkap, walaupun bisa saya kerjakan gitu ya. Tapi tugas saya di luar komplek ini juga tidak kalah berat dan menantang, ya tidak kalah menyita energi dan waktu saya. Nah, jadi itulah makanya yang saya katakan cukup berat bagi saya, dan sampai saya ngambil nerima, tapi pertanggungjawaban saya di hadapan Allah tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Itu saya berlindung kepada Allah, itu yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, karena demi bukan menyelamatkan ya Pak Anies, demi untuk menggaransi legalitas kepengurusan ini, ya insya Allah ini akan saya urus gitu ya. Saya urus ke Kementerian Agama sehingga ini bisa selesai nantinya. Dan tadi Pak Karyono ya menanyakan berapa waktunya Pak. Waktunya itu SK Kementerian Agama itu kalau tidak berubah ya, dari yang sudah saya tahu itu hanya 3 tahun.
ya hanya 3 tahun. 3 tahun untuk terjadi pergantian pengurus yang berikutnya. Oleh karena itu mungkin ini menjadi beban jadi tanggung jawab saya adalah menyiapkan kader-kader atau orang-orang. Kenapa? Karena bagi saya yang usia sudah 62 tahun, saya tidak akan bisa maksimal lagi bekerja. Nah, bapak-bapak yang muda-muda inilah yang harusnya berani tampil, yang siap untuk melaksanakan mengemban amanah. Karena pekerjaan, tantangan dan apa yang akan dilakukan di depan itu memang membutuhkan orang-orang yang energik. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, berikan kesehatan, berikan kemudahan dan umur yang berkah ya Allah. Begitu pula dengan kami, dengan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah selalu kami kejernihan dalam berpikir, kecerdasan dalam berpikir, berakal serta berperilaku ya Allah, sehingga amanah yang Kau berikan kepada saudara kami Dr. Andes Haji Musa ya Allah, dia dapat memimpin, membina kami menuju rumah-Mu yang penuh keberkahan, penuh dengan kemaslahatan ummah ya Allah, mendatangkan kebaikan-kebaikan ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatunya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jauhkan kami dari segala macam bentuk penyakit, jauhkan kami dari sifat-sifat tercela ya Allah, jauhkan kami dari hasad, dengki, iri, dan jauhkan kami dari kemungkaran, kemunafikan, kezaliman, kemusyrikan ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa habibana wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Untuk itu susunan acara yang berikutnya itu ya syahid, ya haku, ya ucapkan selamat untuk Bapak Ketua terpilih. ya waliu, ya hamid, ya muhsiu, ya mubdi, ya muidu, ya muhyi, ya mumitu, ya hayyu.